Kan kali ini materinya apa? Kelompok berapa yang akan maju? Kelompok 3 tentang obat diare, Bapak. Kelompok tiga ya, Sylvia. Oke, Izin silahkan share dimulai. screen ya, Pak. Yuk. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. dari kelompok 3 kelas SF212B yang terdiri dari Dia Ayu Prastuti, Mutiara Andini, saya sendiri Selvi Nuraini, dan Yulita akan menjelaskan tentang spesial obat dan terminologi dari obat diare. Diare menurut WHO didefinisikan sebagai keluarnya 3 atau lebih feses encer atau cair per hari atau lebih sering dari biasanya. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, itu suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Diare biasanya juga merupakan gejala infeksi pada saluran usus yang dapat disebabkan oleh berbagai organisme, bakteri, virus, dan parasit. Infeksi menyebar melalui makanan atau air minuman yang buruk, yang terkontaminasi atau dari orang ke orang akibat kebersihan yang buruk. Berikut ada klasifikasi diare. Menurut Kemenkes RI 2017, jenis diare dibagi menjadi 4, yaitu ada diare akut, merupakan diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Umumnya diare ini menyebabkan menyebabkan dehidrasi, sedangkan dehidrasi merupakan penyebab utama kematian bagi penderita diare. Yang kedua ada disentri, diare yang disertai darah dalam tinjanya. Akibat disentri adalah anoreksia, penurunan berat badan dengan cepat, kemungkinan terjadinya komplikasi pada mukosa. Satu ada diare persisten. Diare yang berlangsungnya lebih dari 14 hari secara terus-menerus. Akibat diare persisten adalah penurunan berat badan dan gangguan metabolisme. Yang keempat ada diare dengan masalah lain. Anak yang menderita diare atau diare akut dan diare persisten mungkin juga disertai dengan penyakit lain seperti demam, gangguan gizi, dan penyakit lainnya. Berikut ada faktor risiko diare. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena diare, antara lain mengkonsumsi air dari sumber yang tidak bersih, kemudian jarang mencuci tangan sebelum makan dan setelah pergi dari kamar mandi, kemudian menyimpan makanan di tempat yang tidak tertutup, lalu mengkonsumsi sisa makanan yang sudah basi. Selanjutnya, manifestasi klinisnya, tanda dan gejala yang biasa terlihat pada penderita diare adalah
sering diare, darah atau lendir terkadang menyertai diare juga. Ada anoreksia, demam, muntah, kolik, kembung, terkadang ileus, dehidrasi, terkadang disertai flu dan faringitis. Gejala khas muncul secara bertahap mulai dari muntah, diare, dehidrasi, hingga kematian akibat shock. Sedangkan pada bayi kemungkinan mengalami dehidrasi atau shock berat sebelum muncul gejala lainnya. Kemudian ada derajat dehidrasi, diare tanpa dehidrasi, yaitu kehilangan cairan kurang lebih 5% dari berat badan dengan tanda-tanda anak keadaan umum baik sadar, mata tidak cekung, keinginan minum normal, tugur atau cubitan perut segera kembali. Selanjutnya diare dengan dehidrasi ringan. Kehilangan cairan kemungkinan 5-10% dari berat badan, ditandai dengan anak menjadi rewel, gelisah, mata cekung, rasa haus, atau ingin minum terus-menerus, turgor kembali lambat. Sedangkan kalau diare dengan dehidrasi berat, kehilangan cairannya lebih dari 10% dari berat badan, penderita akan terlihat lesu, lunglai, dan bahkan tidak sadar, mata cekung, malas minum, dan tugur kembali sangat lambat, lebih dari 2 detik. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi dari diare. Rehidrasi untuk menjaga air dan elektrolit dalam tubuh. Bertujuan sebagai pengganti hilangnya atau keluarnya cairan tubuh saat diare. Rehidrasi dilakukan dengan pemberian oral rehydration therapy atau ORT dengan oralit. Oralit harus diberikan saat awal sampai diare berhenti. Biasanya memakan waktu dalam beberapa hari. Kemudian mengatur jenis makanan. Dilakukan dengan menghentikan konsumsi makanan pedas, makanan yang lemaknya tinggi, solid food, dairy product, atau makanan yang mengandung susu selama 24 jam. Selanjutnya, terapi farmakologi diare. Obat diare dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu ada adsorben dan antimotilitas. Kalau adsorben sendiri, dia tuh mengikat dan menginaktivasi toksin bakteri atau senyawa lain yang mengakibatkan diare. Namun cara kerjanya tidak spesifik dan juga dapat menyerap nutrisi, enzim pencernaan, atau obat-obatan dalam usus. Kaolin adalah salah satu contoh dari adsorben. Selanjutnya, antimotilitas. Obat antimotilitas bekerja dengan memperlambat pergerakan usus yang memungkinkan lebih banyak penyerapan air dari tinja dan menghasilkan tinja yang lebih keras sehingga pergerakan usus menjadi lebih jarang. Contoh obatnya yaitu loperamid dan dipenoksilat. Nah, ada juga efek samping dan peringatan dari obat diare. Untuk jenis obat diarenya sendiri yang bersifat adsorben memiliki efek samping umum seperti sembelit, kembung, dan merasa kenyang. Peringatannya tidak direkomendasikan untuk diare akut. Sedangkan untuk jenis obat diare antimotilitas, efek samping yang secara umumnya itu perut kembung, kram, mual, dan muntah. Mulut kering, sembelit, pusing, mengantuk, juga ruam kulit. Harus dihindari pada penderita ketegangan perut atau radang usus besar terkait antibiotik. Gunakan secara hati-hati pada penderita kerusakan liver. Menurut Departemen Kesehatan RI, diare dapat dicegah dengan tepat dan efektif seperti menggunakan air bersih, sering mencuci tangan hingga bersih baik sebelum dan sesudah makan, kemudian meminum banyak cairan, selalu menjaga kebersihan, menutup makanan untuk mencegah kontaminasi, menggunakan toilet atau jamban yang bersih, kemudian mengatur pola hidup yang sehat, seperti makan makanan yang sehat bergizi dan istirahat yang cukup. Kemudian, ini penggolongan dari adsorben, nama zat aktifnya ada kaolin dan pektin. Kemudian untuk kekuatan obatnya, kaolin
986 mg dan pektin 40 mg per 5 mili. Nama produknya Novadiar, kemudian produsennya Novaparin, kemudian ada juga nama produk Neokaolana, kemudian produsennya Sanbe Pharma, kemudian Neokauminal, produsennya Molek Ayus Pharmaceutical, kemudian Kanina, produsennya dari Ivars, nama produknya Kaotin, produsennya dari Erela. Kemudian untuk sediaan tabletnya, kaolin 700 mg dan pektin 50 mg per tablet. Nama produknya ada Omegdiar, kemudian produsennya Motiva Industri Farmasi. Kemudian ada nama zat aktif Atapulgit dan plus pektin. Bentuk sediaan obatnya tablet. Kemudian nama produknya ada Akita, produsen dari Ivars, kemudian Arkapek, produsennya dari Mepo Farm, kemudian Atagip dari produsennya dari First Media Pharma, kemudian Molagit dari Molek Ayus Pharmaceutical, kemudian ada Diagit dari Interbat. Kemudian ada nama zat aktif Atapulgit, bentuk sediaannya itu tablet. Kemudian untuk nama produknya ada Nudiatab dari Avaria, kemudian ada Neoenterodin dari Erela. Kemudian nama zat aktifnya ada arang aktif, bentuk sediaannya tablet. Kekuatan obatnya ada Actifed Carcoal 125 mg per tablet, itu nama produknya Norit. Kemudian dari produsen Eagle Indofarma. Kemudian ada nama produknya kapsul JSH, produsennya dari Sido Muncul. Lalu ada loperamid, bentuk sediaannya tablet. Kekuatan obatnya 2 mg per tablet. Nama produk merek dagangnya ada Colidium dari Solas Langgeng, Diadium dari Lapi Laboratory, Imosa dari Korsa, Imodium dari Taiso Pharmaceutical, Inamid dari Nuvarindo, Lexadium dari Molex Ayus Pharmaceutical, ada Lodia dari Sanbe Pharma, Lopamid dari Harsen, Loperamid dari Generic Manufacture, Normudal dari Kombipar, dan Opox dari Guardian Pharmatama. Lalu ada dipenoksilat plus atropin, bentuk sediaannya tablet. Kekuatannya 2,5 mg difenoksilat HCl, USP setara dengan 2,3 mg difenoksilat per tablet. Itu merek dagangnya Lomotil dari Pfizer. Selanjutnya ada golongan antibiotik. Untuk nama zat aktifnya dari Cotrimoxazole, sediaan tabletnya itu kandungannya atau kekuatan obatnya ada sulfamethoxazole 400 mg, Dimetropim 80 mg per tablet. Di sini untuk nama produk atau merek dagangnya itu ada dari Cotrimoxazole yang generic manufacture, lalu ada Infatrim dari Molex Ayus Pharmaceutical, lalu ada Infatrim Forte masih sama dari Molex Ayus Pharmaceutical, lalu ada Miratrim dari Samparindo Perdana, ada juga Sanprima dari Sanbe Pharma. Sedangkan sediaan suspensinya di sini kekuatan obatnya ada sulfamethoxazole 200 mg dan trimetoprim 80 mg per 5 ml. Nama produk merek dagangnya itu ada Moxalas dari Solas Langgeng. Untuk selanjutnya ada antibiotik erythromycin. Sediaan suspensinya itu ada nama kekuatan obatnya erythromycin etilsucinat 200 mg per 5 ml. Nama produk merek dagangnya itu ada Corsatrocin Dry dari Corsa. Sedangkan sediaan tabletnya itu
Kekuatan obatnya ada eritromisin 500 mg per tablet. Nama produk merek dagangnya itu ada Dotrosin dari Yarindo Pharma, ada Duramisin dari Pyridam Pharma, ada Edisan B dari Sanbe Pharma. Lalu berikutnya ada Cefalosporin, sediaan tablet. Kandungannya atau kekuatan obatnya itu adalah Cefadroxil 500 mg per tablet. Nama produknya itu ada dari Ancefa dari Mevropam, lalu ada Anbasim dari Sanbe Pharma, lalu ada Pixim dari Beta Pharmacon, Gensef dari Mulia Pharmaceuticals, lalu ada Parmaxil dari Parmalab. Selanjutnya ada antibiotik Clindamycin, sediaan tablet. Kandungannya itu 300 mg per tablet. Nama produknya itu ada Anerosid dari Dexamedica, lalu ada Quinjos dari Mevopam, lalu ada Milorin dari Ipars, Linium dari Interblat. Dan yang terakhir ada Niforoxacid, itu bentuk sedianya suspensi, kekuatannya 200 mg per 5 ml. Nama produknya itu ada Diafural dari Ipars, Fuzit dari Otto, Hupapural dari Gratia Husada Pharma, Nifudiar dari Nefropam, dan yang terakhir Nifural dari Daria Varia Laboratories. Berikutnya ada dari golongan antisekretori. Nama zat aktifnya itu ada bismut salisilat. Bentuk sediaannya ada tablet dan suspensi. Kekuatan dari yang tablet itu ada 120 mg per tablet. Nama produknya ada Nusabarin dari Kaliroto, lalu ada Scantoma dari Tempos Scans Pacific, lalu ada Bismuth dari Halt A to Z, lalu ada Pepto-Bismol dari Protect Gamble. Dan suspensinya juga kekuatan obatnya 17,5 mg per mililiter. Nama produknya juga sama dari Pepto-Bismol dan produsennya dari Procter dan Gamble. Berikutnya ada golongan pengganti cairan elektrolit. Di sini nama zat aktifnya itu sebenarnya banyak, jadi yang diambil dari oralit, bentuk sediaannya ada yang serbuk dan larutan. Kekuatan obatnya itu ada kandungannya natrium klorida 0,52 gram, kalium klorida 0,3 gram, trinatrium sitrat dihidrat 0,58 gram, dan glukos anhidrat 2,7 gram. Nama produknya itu ada oralit sendiri dari generik manufaktur, lalu ada parolit dari Novel, lalu ada Ramolit dari Rama Emerald Multi Sukses. Sedangkan dari sediaan larutannya itu kekuatannya tiap 200 mg mengandung natrium 15, kalium 4, klorida 13, dan sitrat 2, lalu ada glukosa 2700 mg. Nama produknya itu ada Renalit dari Fahrenheit dan Pedialit dari Abbott. Berikut daftar pustaka yang kita ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibuka sesi tanya jawab dengan teman-temannya.
Ya, silakan delete aja langsung. Bapak, kalau saya yang tanya, boleh nggak Pak? Mau nanya ke Bapak. Boleh, silakan. Kalau nggak Jadi bisa kan, jawab, kelompokin jawab ya. ya saya jawab sendiri berarti deh Pak. Ya, silakan. Jadi kan saya belum lama itu kan diare nih Pak. Tapi itu tuh setiba-tiba itu. Jadi paginya tuh sarapan biasa di nasi warteg tempat biasa. Tapi tuh langsung setelah sarapan itu tuh langsung perutnya nggak enak banget kayak kembung gitu. Dan akhirnya malamnya diare. Nah besoknya ke IGD. Cuman dari dokter IGD itu mereka diagnosanya keracunan katanya. Tapi sedangkan saya kan ngerasain diare tuh Pak. Dan dari Hmm. dokter di IGD-nya saya malah nggak dikasih obat diare Pak. Malah cuma dikasih kayak Braxidin, terus domperidon karena emang ada muntahnya juga. Lalu dikasih KSR, tapi akhirnya karena nggak berhenti juga diarenya, saya minum Imodium sendiri. Karena emang nggak berhenti, Pak. Tapi maksud Hmm. saya, kenapa ya kok dokternya, malah kan udah jelas diare ya Pak, apakah obat lambung itu bisa untuk bantu buat hentiin diare juga gitu Pak? Oke. Yang lain ada masukan atau pendapat? Saya juga mau nanya, Pak. Kalau misalnya diare itu sebenarnya itu direferensikan itu diberikan langsung obat anti diare di stop gitu, atau memang dibiarkan kumannya itu keluar dulu gitu loh, Pak. Karena kan memang ada beberapa farmakoterapi sendiri yang sebenarnya kategori masih relatif cukup aman tanpa obat. Itu yang seperti apa gitu, Pak? Saya juga penasaran, tuh, Pak. Oke. Ada yang mau jawab dulu nggak? Nggak apa-apa, kita diskusi dulu ya. Ini kira-kira seperti apa yang teman-teman. Ini pengalaman pribadi mana ya. Pernah aku diare, tapi kok tidak dikasih obat diare, justru dikasih hanya obat Braxidin buat pecah perut gitu kan tadi ya. Dianggapnya itu sebagai suatu keracunan ya. Kemudian tadi barusan saya juga nanya, obat diare itu harusnya gimana sih, di terapi obat anti diare atau gimana gitu ya? Gimana Shelly tadi? Maksud saya itu Pak, sebenarnya diare itu boleh nggak sih Pak? Misalnya kita kategorinya menurut kita nih, kita diare nih Pak. Sebenarnya boleh Mm-mm. langsung diberikan obat anti diare, langsung di stop diarenya, atau memang dibiarkan dulu gitu Pak, supaya kumannya
Oh, keluar ya, gitu. oke. Jadi kadang-kadang emang di kalangan kita yang nggak ngerti gitu kan Pak, oh diare nih langsung minum obat gitu. Tapi Hmm, secara benarnya itu gimana Pak? ya, oke. Jadi mungkin stop share dulu nggak apa-apa. Stop share dulu. Baik, Pak. Terima kasih atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau yang namanya diare itu kan tadi penyebabnya macam-macam ya. Dari sisi penyebab, kemudian kalau dia memang ada permasalahan kayak tadi, ada keracunan. Orang kalau keracunan pasti akan merangsang sistem pencernaannya untuk apa namanya peristaltiknya semakin cepat, ya peristaltik semakin cepat. Kemudian di bagian kotorannya pun juga lebih viskositasnya juga semakin rendah, artinya semakin encer, bukan bentuknya padatan. Nah, bagaimana kalau konteksnya dikatakan sebagai keracunan? Kalau keracunan, memang idealnya bagusnya itu ya udah dibiarkan dulu seperti dalam tubuh, keluarin dulu. Kalau udah nggak dihambat, nggak keluar, otomatis kan racunnya dalam tubuh akan bertahan lebih lama, ya, akan bertahan lebih lama sehingga dia tidak keluar, dibuang keluar gitu. Karena salah satu proses membuang racun satu lewat feses yang dari sistem pencernaan, satu lagi bisa juga lewat urin dengan melalui sistem dari urinary, ya, atau dari ginjal. Nah, tentu dua-duanya termasuk berbahaya ya kalau memang terjadi keracunan. Sehingga kalau memang ada keracunan yang terjadi seperti itu, maka dikeluarin aja dulu. Konteksnya memang diare itu jangan langsung diberikan obat-obatan buat mampetin, ya. Sebenarnya konsep yang paling terbaru ya dari diare itu bukan karena gangguan pada di pencernaannya itu sendiri, bukan di apa persyaratan, bukan sebagai eh, akibat dari gangguan pada motilitas saluran cerna, tapi akibat dari ketidakseimbangan mikroflora yang ada di dalam usus seseorang. Ya, teman-teman tadi ada pembahasan tentang lactobacillus nggak? Atau kita sebutnya apa namanya? Sebentar. Mikroflora ya. Probiotik. Tahu probiotik ya? Sering dengar probiotik. Laktobe ya, Pak? Lactobacillus, acidofil. Saya coba saya izin share ya. Ini coba teman-teman coba lihat nih konsep tentang, tapi ini ada nama produk di sini, nggak apa-apa ya. Ada nama produk di sini udah muncul. Sudah, Pak. Udah ya. Ini salah satu konsep untuk orang yang diare yang mengalami ketidakseimbangan antara flora normal di dalam ususnya. Khususnya itu probiotik. Probiotik itu bakteri-bakteri yang ada di dalam sistem pencernaannya. Ketika itu seimbang, kita aman-aman aja. Terkadang ada makan sesuatu dari luar, kemudian bakterinya masuk ke dalam tubuh. Ketika bakterinya masuk ke dalam tubuh, jumlahnya lebih banyak, akhirnya konsepnya ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Bakteri baik itu bakteri-bakteri yang memang menjaga, dan mereka harus seimbang tuh. Jumlahnya 500 miliar lebih di dalam usus kita. Ketika dia mengalami ketidakseimbangan, lebih banyak masuk yang tidak baik ya, maka bakteri masuk ke dalam. Yang dikatakan keracunan bisa jadi racun atau toksin yang masuk ke dalam tubuh akibat dari toksin yang dikeluarkan oleh bakteri. Ada orang yang kasus yang paling banyak itu ya, keracunan makanan di pesta gitu ya, habis pesta atau habis makan nasi kotak kemudian keracunan. Ketika ada keracunan tersebut dicek nasinya, ternyata nasinya tersebut sudah ada toksin yang dikeluarkan bakterinya. Jadi ada makanan basi yang sudah ada bakteri dan mengeluarkan toksin, itu kemakan. Ketika kemakan dikatakan dia keracunan, ya. Keracunan itu bukan hanya keracunan obat-obatan, keracunan pestisida, keracunan baygon segala macam, enggak. Bukan hanya itu, tapi toksin yang kemakan itu juga menyebabkan seseorang dikatakan keracunan.
bagusnya gimana? Dikeluarkan dulu atau ditambahkan bakteri baik dari luar untuk menyeimbangkannya ya. Ini salah satu contoh produk. Ini komposisinya itu sampai dengan 4 miliar colony forming unit mikroorganisme Lactobacillus. Ada R052, ada itu penomorannya ya. Jadi tujuannya membantu memelihara kesehatan fungsi dari pencernaan. Dan biasanya diberikan bersama makanan, 1 saset gitu ya untuk pemberiannya, atau dimasukkan ke segelas air atau yogurt, intinya dimasukkan atau diminum ya. Nah, konsepnya gimana? Di saluran pencernaan kita itu ada mikroflora, bakteri hidup di dalam usus itu yang berfungsi membantu proses pencernaan dan sebagai pertahan tubuh, mencegah bakteri-bakteri yang patogen ya. Kita lihat dulu istilah ini, istilah probiotik dan istilah pre ya. Seli gitu kan, itu pro. Tapi kita itu adalah mikroorganisme hidup yang ketika diberikan dalam jumlah cukup akan memberikan manfaat kesehatan pada host atau penjamunya. Jadi jumlahnya memang banyak, miliaran tuh colony forming unit yang harus dimasukkan. Dan ada kriteria di situ hidup, jumlahnya cukup dan memberikan manfaat. Ya, itu probiotik. Kemudian apa prebiotik? Ini makanan yang tidak dapat dicerna usus, berfungsi untuk suplemen untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme baik sistem pencernaan. Dan pre dan pro ini kan beda ya. Pro itu si bakterinya, pre itu makanannya gitu ya. Nah, ini saya katakan tadi. Kenapa orang bisa diare? Karena tidak keseimbangan mikrofloranya itu terganggu. Ada bakteri baik itu lebih sedikit sehingga lebih ringan di posisi di atas. Dan bakteri jahatnya semakin banyak di dalam si sistem pencernaannya. Dan ini menyebabkan ketidakseimbangan. Apa penyebabnya? Ya makanan salah satunya ya, yang tadi keracunan makanan, akhirnya makanan masuk ke dalam, sudah mengandung racun, bakterinya harusnya tadi seimbang, tambahin tuh bakteri jahatnya beberapa, lebih berat tuh bakteri jahatnya. Ya. Atau karena penggunaan antibiotik sehingga beberapa bakterinya pun juga ada yang mati. Infeksi bakteri patogen maupun juga faktor usia. Sehingga kalau bakteri jahat dan bakteri baiknya tidak seimbang, inilah yang akan menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan pada pencernaan. Nah, ini salah satunya diare, di samping dengan gangguan-gangguan yang lain. Ada kembung, sebak, konstipasi malah ya, nggak bisa diare, nggak bisa buang air ya, irritable bowel syndrome, IBS. IBS itu biasanya nyeri perut pada bagian perut bagian bawah, itu IBS. Kemudian intoleransi laktosa, sedikit minum gula, sedikit minum susu apapun, itu diare ya. Itu akibat dari gangguan pencernaan ini. Dispepsia juga nyeri aja perutnya, kemudian chronic inflammatory dan juga intestinal illness. Jadi banyak hal yang terkait dengan konsep ini, bakteri baik maupun bakteri jahat. Banyak kan obat-obatan yang ada saat ini lebih pada ke memodifikasi si peristaltik. Ketika peristaltiknya bermasalah, terlalu cepat dan terlalu lambat, orang kan akhirnya konstipasi, susah buang air. Nah, salah satu obat yang gastroprokinetik ya namanya. Gastro itu kan lambung atau bagian lambung, kemudian prokinetik. Prokinetik itu kan untuk menggerakkan peristaltiknya semakin cepat. Itu domperidon bisa ya. Jadi kalau orang konstipasi minum domperidon, Anfomer B6 misalnya atau domperidon itu dia konstipasi bisa hilang walaupun dia sebagai obat mual. Lebih banyak digunakan obat mual, tetapi dia meningkatkan peristaltik. Makanya ketika orang sedang diare, lagi diare ini, kemudian minum, dia mual juga, dokter nggak sarankan penggunaan domperidon. Karena mualnya teratasi, tapi diarenya semakin parah. Karena dia muntaber misalnya ya. Muntahnya teratasi, tapi diarenya justru semakin parah. Karena apa? Meningkatkan peristaltik atau yang tadi gastroprokinetik. Makanya disebut dengan gangguan pencernaan seperti diare ini. Ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Biasanya obat-obatan yang seperti tadi ya, di obat seperti laktobe tadi disebutkan laktobe, lasidofil, itu sama semuanya kerjanya. Dia efek antimikrobial agent, produksi asam laktat, bakteriosin, dan H2O2 sebagai antimikrobanya.
Kemudian yang kedua, dia juga bisa bekerja sebagai antiadesi bakteri patogen, menghambat perlekatan bakteri di usus atau di saluran pencernaan, sehingga bakteri-bakteri patogen ini juga dibuang keluar. Makanya tadi konsepnya kenapa kalau ketika orang keracunan atau ketika memang bermasalah di bakterinya, jangan dimampetin buru-buru, buang aja dulu sementara beberapa kali, asalkan tidak berkali-kali dan jangan sampai lemes juga. Mungkin beberapa kali dibiarkan saja sampai benar-benar keluar, terbuang, setelah itu baru dimodifikasi tuh si peristaltik di saluran pencernaannya. Dimodifikasi lagi nanti konsistensinya atau masanya nanti dipadatkan ya, gitu. Itu juga salah satu cara. Selain itu juga imunomodulator, ada menurunkan TGF, beta, interleukin 8, tumor necrosis factor yang alfa. Dan itu juga salah satu cara meningkatkan sistem imun seseorang yang sedang. Terkadang diare itu bukan hanya penyakit yang utamanya, tetapi karena juga memang orang-orang seperti ini yang memang sudah mengalami gangguan pada sistem imun. Ya, ini imunomodulator ini lebih banyak digunakan pada orang-orang yang memang mengalami diare, tetapi akibat dari penyakit yang kronis yang disebabkan oleh virus. Contoh orang-orang HIV/AIDS. HIV/AIDS itu ketika mereka diare itu bisa sampai dirawat, bisa sampai mereka itu parah gitu. Jadi kalau dia sakit sulit sekali untuk membuat sistem imunnya kurang gitu ya untuk melawan, sehingga sistem imunnya rusak atau tidak bisa melawan ya, kurang, makanya diberikan imunomodulator ya. Kemudian keempat, biasanya obat-obatan seperti ini aktivitas metabolisme yang menguntungkan host, menghasilkan enzim beta galaktosidase untuk mencerna laktosa serta bile salt hidrolase untuk meningkatkan ekskresi dari kolesterol. Jadi tujuannya adalah untuk mencerna laktosa orang yang tadinya mengalami intoleransi pada laktosa. Jadi bayi-bayi biasanya sedikit-sedikit diare, sedikit-sedikit minum susu diare, bahkan udah pakai low lactose ya, LLN, low lactose susu yang memang digunakan atau yang rendah laktosa, tetapi tetap intoleransi. Nah, inilah dia akan menghasilkan enzim beta galaktosidase ini untuk mencerna laktosa yang ada, sehingga diarenya semakin berkurang ya kalau intoleransi laktosa. Ini contoh aja teman-teman ya, ini beberapa contoh obat-obatan yang ada tadi ya, ada Lasidofil, ada Lactobe, ada Elbio, banyak ya. Strainnya macam-macam. Kalau yang Lasidofil 2 strain, Tiganosus dan Helveticus. Sedangkan Lactobe itu ada 3 probiotik, Elbio ada 5. Jumlahnya itu yang disebut tuh koloni forming unitnya sampai miliaran. Ada yang sampai miliaran, ada sampai dengan puluhan juta aja, ratusan juta ya. Kalau yang Lasidofil sampai dengan 10 pangkat 9. Kalau yang Lactobe 10 pangkat 7. Dan teknologinya macam-macam tuh yang digunakan. Ada yang teknologi biosupport, ada teknologi dual coat, ada juga Winclove. Itu teknologi yang membuat si bakteri ini tetap bisa dalam kondisi hidup, walaupun dalam bentuk yang saset seperti itu. Ya. Itu produsennya ada macam-macam ya. Dan bukti klinisnya itu cukup banyak. Kalau teman-teman lihat beberapa bukti klinis Lasidofil ini paling banyak sih yang sudah didapatkan ya, 22 studi klinis, in vivo-nya ada 11, in vitro ada 30, dan dosisnya lebih simpel biasanya, 1 saset per hari. Sedangkan kalau Lactobe itu masih ada kandungan susu, kadang-kadang itu yang menyebabkan anak-anak itu masih diare yang intoleransi tadi ya. Elbio enggak, kalau Lasidofil juga tidak ada kandungan susunya lagi. Nah, bakteri harusnya bakteri hidup, memberikan manfaat dan berfungsi seperti itu. Jadi itu konsepnya, salah satu konsep yang mungkin di tahun 2000-an ya, 2000-an awal tuh udah mulai dikenalkan tuh. Probiotik dan prebiotik. Kalau dulu orang sih kebanyakan ya kalau anak kecil diare, manfaatin aja langsung pakai obat-obatan ya, kalau mereknya biasa di pasaran, ada Nifural, ada Kaopectat, ada Neokaulana, itu obat-obatan semuanya modifikasi tuh saluran pencernaannya biar mampet. Kemudian muncul lagi yang sirup-sirup anak-anak ya, jambu biji kan lebih memadatkan nanti tuh si kotorannya, fesesnya. Kemudian pakai lagi yang seperti Neokaulana, Kaolin ya, itu untuk inkonsistensinya
si fesesnya juga banyak digunakan. Dan beberapa bagian obat-obatan yang memang tujuannya untuk antibiotik sebagai salah satunya. Bahkan antibiotik pun juga menyebabkan diare juga. Gitu. Jadi kalau ada antibiotik kemudian efek sampingnya diare justru harus di stop tuh. Jadi pasiennya memang tidak bisa terpapar dengan antibiotik itu dalam waktu yang lama. Orang-orang yang pakai antibiotik yang lama biasanya memang diare juga ya, diare yang nanti kalau antibiotik di stop baru dia akan stop juga diare. Gitu tambahannya ya. Terjawab atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Romli, silakan. Tadi saya baca penjelasan yang dari Bapak tuh, yang probiotik akan memberikan efek yang bermanfaat jika diberikan diberikan dengan jumlah yang cukup. Nah, pertanyaannya Pak, kalau probiotik itu kan saya tahu juga rasanya kan enak tuh. Kan kalau misal pasien minumnya berlebihan, itu gimana Pak? Ya, oke. Gimana kalau berlebihan, terlalu banyak? Apa efeknya? Iya, betul Pak. Pak, yang lain, ada yang ngasih pendapat nggak? Tadi yang konsepnya kitanya harus gimana? Harus seimbang apa gimana? Ya memberikan itu Pak, keseimbangan dalam pencernaan sih Pak, bakteri. Yang lain mungkin mau ada jawab dulu, punya pengalaman nggak? Kalau Rilus itu dia termasuk probiotik kan ya, Pak? Rilus ya, probiotik juga. Iya, saya dulu pas abis COVID itu saya minumnya Rilus sih, Pak. Tapi Oh, walaupun saya nggak Rilus. minum, itu Ya, sebenarnya ke sesuatu yang apa namanya berlebihan gitu ya. Itu kan juga walaupun namanya probiotik, itu kan bakteri juga, walaupun dia bakteri baik. Tetap konsepnya harus seimbang antara bakteri baik dengan bakteri jahatnya. Itu konsepnya. Tapi gimana kalau di berlebihan pakainya? Taunya berlebihan dari mana? Karena rasanya enak. Tadi Roni bilang rasanya enak aja, minum lagi. Sebenarnya diare udah teratasi. Artinya ini bukan suplemen yang harus dikonsumsi terus-terusan atau lebih bagus untuk menjaga pencernaan enggak. Tapi ketika bermasalah minum, kan gitu. Nah, kalau minumnya berlebihan apa yang terjadi? Justru pasien itu justru malah nantinya akan merasakan begah ya atau gas kembung gitu. Karena mengandung bakteri hidup yang dapat menyebabkan gas dan kembung juga terjadi pada orang tersebut, terutama pada awal-awal konsumsi, biasanya gasnya akan terasa. Apalagi kalau berlebihan ya. Kemudian walaupun prebiotik ini bisa untuk anti diare, kalau berlebihan justru bisa juga menyebabkan terjadinya diare pada beberapa orang. Kalau kelebihan juga ya. Kemudian kalau yang ada juga yang akhirnya terlalu banyak interaksi dengan obat lain, kemudian juga reaksi alergi ya, itu bisa muncul tuh terhadap probiotik seperti ruam kulit, kemudian dia ada gatal gitu ya, gatal-gatal, kemudian juga kesulitan napas juga ada kalau yang memang lebih berat itu bisa terjadi juga kalau over dan juga meningkatkan risiko infeksi ya pada orang dengan sistem imunitas yang lemah. Itu juga meningkatkan risiko terjadinya infeksi pada bakteri. Jadi yang dicatat di situ adalah biasanya efek-efek tadi ya nggak terlalu banyak juga sih, jarang, tetapi sifatnya ringan. Tetapi kalau terlalu dikonsumsi terlalu berlebihan, maka itu juga akan menghasilkan beberapa gangguan-gangguan yang terjadi tadi. Makanya kalau pada saat menggunakan probiotik, amannya gunakan dari dosis yang rendah dulu. Rendah dan tingkatkan secara bertahap. Kalau mau pakai ya, satu kali aja sehari dulu. Atau satu kali aja setengah saset. Ya, besok 2 hari sekali atau setengah saset besoknya rendah atau satu saset.
dan pilih yang berkualitas. Berkualitas artinya obatnya itu memang coba aja dicoba. Pernah diare anak kecil gitu ya, coba kasih Lactobie. Berapa lama tuh dia berhentinya? Kasih aja LBO, berapa lama berhentinya? Kasih aja Lasidofil. Mana yang paling cocok untuk anak ini sehingga pada saat diare-diare berikutnya udah pilih yang mana yang paling cepat untuk atau berkualitas kayak gitu ya. Jadi gitu Romli, kalau memang kalau berlebihan nggak baik juga karena konsepnya memang harus seimbang antara bakteri baik dan juga bakteri jahat tadi ya. Baik, terima kasih Pak Charles. Oke, yang lain ada lagi mungkin? Ada nggak yang nggak pernah diare? Pasti pernah semua ya. Macam-macam sebab tuh. Tapi kalau diarenya memang rutin, itu perlu cek tuh. Ada apa tuh? Kalau rutin, tiba-tiba, pokoknya selalu ada ya. Ada orang yang biasanya kedinginan, kemudian diare bisa juga. Ada juga makan makanan tertentu yang merangsang si saluran pencernaan, terlalu banyak santannya mungkin ya, atau terlalu banyak esnya, manisnya yang nggak cocok. Akibatnya merangsang si pencernaannya menjadi diare. Yang paling sering pada anak kecil ya. Anak kecil kan masih sangat sensitif saluran pencernaannya. Dan anak kecil kebanyakan kadang-kadang apapun masuk mulut, apalagi yang usia-usia yang di bawah 1 tahun dan di atas 6 bulanan tuh, yang sudah bisa mobilitasnya dia udah bisa mungkin merangkak, jalan kemana-mana, ketemu apapun masuk mulut. Dan itu kan bakteri ya. Ingat konsep tadi, ketika bakteri masuk ke sistem pencernaan, itu bisa menyebabkan terjadinya yang tadi ya keracunan kah ya, atau yang pertama pasti ketidakseimbangan dulu antara bakteri baik dan bakteri jahat ya. Oke, gitu. Ada lagi teman-teman? Bapak, kenapa kalau misalnya kalau lagi dirawat itu jarang dikasih probiotik, Pak? Biasanya itu diresepin ketika kita mau pulang gitu, Pak. Misalnya udah selesai dirawat, kemudian pulang baru kita dibekali lactobacillus gitu, Pak. Bentar ya. Ya, oke. Tadi pertanyaan Sally, kenapa pada saat dirawat itu jarang diberikan probiotik gitu ya? Tapi setelah pulang baru dibekali. Gitu ya, Sel? Iya, kalau begitu, Pak. Pernah pengalaman kayak gitu? Anak atau siapa? Keluarga? Iya, Pak, anak saya, Pak. Jadi kalau lagi dirawat tuh jarang banget kalau diminuminnya probiotik, Pak. Iya, tapi pulang itu dibekali gitu ya? Iya, kalau pulang dibekalin lumayan banyak, Pak. Sebenarnya probiotik itu apa sih? Isinya apa? Isinya bakteri ya? Bakteri baik. Ini kan bakteri itu. Bakteri baik. Walaupun dia baik, tapi ketika orang sedang dirawat dengan penyakit tertentu, mungkin karena diare juga, atau karena kondisi lain ya, sebenarnya kambuh, atau anak-anak yang biasanya kadang diare, kalau enggak panas tinggi gitu kan. Nah, risiko infeksinya ada kalau dimasukkan atau diberikan probiotik pada saat perawatan. Kenapa? Memang betul dia lebih banyak pada saat diare di rumah. Tapi bukti ilmiah manfaat probiotik yang digunakan untuk pasien perawatan ya, untuk penggunaan probiotik di rumah sakit itu belum begitu banyak. Rata-rata penggunaan probiotik itu setelah di rumah, nggak tahu kalau rumah sakit kan infeksi bakteri banyak dari manapun ya.
Dan khawatirnya kan ada bakteri-bakteri yang nosokomial, nosokomial yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit serius di sini. Bakteri-bakteri yang masuk itu bakteri patogen yang sangat kuat. Makanya resiko infeksinya ada, kurang bukti ilmiah. Kemudian terkadang antibiotik ini, bakteri probiotik itu berinteraksi dengan beberapa obat yang diberikan di rumah sakit. Teman-teman bisa cek interaksi obatnya ketika dipakai berbarengan dengan obat-obatan yang lain, itu beberapa terjadi selama perawatan ya, selama perawatan. Makanya selama perawatan itu dokter nggak menyarankan lebih ke pada probiotiknya secara langsung, karena itu tadi ya, karena risiko infeksinya, karena pada pasien di rumah sakit itu seringkali memiliki sistem kekebalan imun yang sedang rendah, sehingga pada saat itu harus diberikan obat-obatan untuk meningkatkan sistem imun. Dan ada interaksi dengan obat lain dan kurangnya multi ilmiah tadi. Gitu. Nah, kalau udah pulang gimana? Kondisinya sudah lebih stabil ya, kondisinya sudah lebih kuat, imunitas sudah mulai naik. Kemudian buat jaga-jaga nanti ketika mereka di rumah diberikan makanan yang lain, kemudian diberikan probiotik, itu justru untuk menyeimbangkan di dalam sistem pencernaannya. Gitu ya. Iya, Pak, makasih, Pak. Yang terakhir, Pak, boleh, Pak? Ya, boleh. Kenapa interzing itu minimal harus diberikan 10 hari, Pak? Gimana? Interzing, Pak. Zinkit, interzing, itu kenapa diberikan minimal itu 10 hari? Interzing. Kandungan zinc sulfat, Pak. Oh, bentar. Zinc sulfat, zinc yang ada di dalam obat-obatan diare itu ya? Iya, Pak, dia biasanya kalau buat anak-anak satu paket, Pak, dibawa pulang tuh kayak satunya itu, Pak, lactobacillus itu, satunya lagi tablet zinc gitu. Zinc yang contoh apa contohnya zinc sulfat gitu ya? Kandungan obatnya zinc sulfat. Kalau dari merek dagangnya ada kayak Zinkit, Interzing, Lycozing, kayak gitu, Pak. Oke. Ya, sebenarnya kalau zinc ya, zinc sulfat mau zinc picolinat, zinc yang lain, dia salah satunya juga bisa sebagai antivirus, salah satu ya antivirus. Di dalam imunomodulator biasanya ditambahin tuh, teman-teman tahu Imbus Force ya, Imbus Force ada tambahan ekinase plus apa? Zinc picolinat ya, itu zinc juga. Ada zinc sulfat, zinc picolinat. Sebenarnya beberapa referensi yang ada ya, referensi yang digunakan itu nggak ada yang menyatakan harus 10 hari pemakaian sih, nggak ada. Cuma si zinc ini pemakaian jangka panjang seperti itu masih memungkinkan untuk meningkatkan antivirus, meningkatkan sistem imun, ya banyak fungsinya ya. Jadi yang diambil itu dengan harapan setelah 10 hari pemakaian atau biasanya 5 hari cukup sih. 5 hari kondisi orang-orang yang memang pasca perawatan itu kan untuk proses pemulihan, apalagi karena kecil ya. Coba aja perhatiin 5 hari pertama atau seminggu pertama itu mereka masih lemas-lemas tuh, masih walaupun di rumah sakit sudah kondisinya fit, tapi di rumah masih belum begitu kembali ke aktivitas semula yang dia sudah benar-benar kuat, yang dia sudah benar-benar bisa beraktivitas dengan baik, kondisi agak lemah. Makanya diberikan dalam waktu 10 hari, itu nggak ada referensi menunjukkan itu, tapi diberikan lebih dari 10 hari pun juga nggak masalah si zinc ini ya. Asal jumlahnya juga nggak terlalu tinggi, paling cuma berapa mili sih, di bawah 10 mili, paling juga 5, kurang lebih kayak gitu. Maka obat-obatan itu banyak diberikan bukan hanya sekedar untuk terapi diare dan lain-lain, tapi untuk meningkatkan sistem imun. Bahkan juga ada beberapa juga digunakan dalam proses pertumbuhan anak-anak ya. Itu juga bermanfaat untuk pertumbuhan anak. Itu salah satu juga yang dibutuhkan. Dan banyak penggunaan zinc-zinc yang lain yang memang uh, dipakai untuk pasca pengobatan gitu ya. Gitu. Tapi memang waktu itu pernah diberikan sampai dengan 10 hari gitu ya, Sam?
Iya, Pak. Jadi walaupun dia sudah berhenti, BAB-nya tetap diberikan gitu, Pak. Kadang-kadang Tetap harus sampai dihabiskan kalau dokter ngomongnya ya. dihabiskan aja gitu. Hmm. Ya, karena yang saya katakan tadi, zinc itu bukan hanya sekedar buat menghenti diare aja. Ini banyak, coba teman-teman bisa bisa cari banyak sekali untuk gangguan. Bukan hanya gangguan ya, dia bisa sebagai bentuk pertumbuhan, ya, pertumbuhan anak-anak. Kemudian juga bisa sebagai pengatur hormon, fungsi kognitif juga perlu tuh untuk zinc itu. Jadi dia bisa digunakan untuk fungsi memori dan pembelajaran zinc ini. Sistem imunitas sudah jelas. Kemudian membantu proses penyembuhan luka itu bisa juga kadang-kadang ya. Tapi walaupun diare, kalau ada iritasi pada saluran pencernaan akibat dari diare kan juga bisa diberikan. Kemudian apalagi ya untuk penglihatan itu zinc itu digunakan juga mencegah degenerasi makula. Degenerasi itu bagian makula itu yang membentuk titik biru di mata. Itu juga bagus untuk mata pada anak-anak ya. Jadi banyak penciuman, perasa, berfungsi dalam sistem penciuman, perasa itu juga banyak. Nah, kekurangannya apa? Gangguan pertumbuhan bisa, kemudian gangguan penurunan sistem imun udah pasti ya, karena sistem imunnya kan ditingkatkan. Gangguan kognitif tadi ya, kekurangan gizi juga kalau pada reproduksi pada pria wanita juga bermasalah. Kalau gizi berkurang juga bisa menyebabkan itu. Makanya kalau zincnya anak-anak kalau nggak mau makan makanan yang kaya akan zinc, diberikan zinc yang dalam bentuk obat-obatan. Dari mana asalnya? Kalau dari makanan ya dari daging merah tuh zincnya tinggi. Kemudian kacang-kacangan, kacang merah, kemudian ikan, biji-bijian, produk susu itu juga banyak yang mengandung zinc. Jadi zinc itu tidak hanya digunakan pasca diare saja, tetapi juga untuk anak-anak sebagai vitamin ya, sebagai proses pertumbuhan, kemudian sebagai gangguan biar tidak terjadi gangguan kognitif, pengaturan hormon, enzim, dan juga sistem imunitas ya. Jadi banyak sekali fungsi zinc itu yang digunakan ya. Padahal zinc itu sebenarnya dari tahun 2000-an udah mulai tuh, tapi sampai makin ke sini semakin banyak bukti ilmiah menunjukkan bermanfaat nih sebenarnya buat, tetapi tetap dalam dosis yang sesuai ya perharinya. Karena zinc itu kalau teman-teman kayak besi Fe berapa sih butuhnya? Kalau dibesar banyak ya besi itu kan buat bikin besi, buat bikin kunci, buat bikin segala macam kan besi ya. Zinc itu juga sama, zinc itu kan seng. Bikin bagian atap rumah, bagian seng atasnya itu kalau dia dalam bentuk yang jumlah yang banyak ya. Tapi kalau dalam jumlah yang sesuai, jumlah yang cukup biasanya dipakainya untuk beberapa hal yang tadi, vitamin pada anak-anak, untuk imunitas dan lain-lain. Yang lebih kayak gitu. Tapi yang menyatakan harus 10 hari enggak sih? Biasanya lebih dari 10 hari juga nggak masalah. Toh dia dipakai masuk dalam vitamin dan kadang-kadang dikonsumsi berbulan-bulan tuh buat anak-anak. Ya. Atau bertahun-tahun malah ya. Untuk vitamin coba aja cek ada zincnya di dalam tuh. Cuma ini kan spesifik aja satu zinc untuk terapi aja gitu. Itu kurang lebih. Sel. Ya, makasih Pak. Cukup Pak. Oke, cukup teman-teman. Ada lagi mungkin yang hadir semua nggak? Dia Ayu ada? Hadir Bapak. Anita Rahman, Hadir, Pak. Malak, Hadir, Pak. Muhammad Romli, Hadir, Pak. Yulita, Hadir Bapak. Ravelina, Hadir, Pak. Lulu, Hadir, Pak. Septi Berta ada ya? Tadi ada masuk kan? Di partisipan sekarang nggak ada. Kalau yang info saya dapat cuti Pak. Bener nggak ya? Kalau lagi cuti ya? Mungkin belum. Oke. Belum ini lagi ya. Ayo dia, Hadir, Pak. Ananda Sela,
Hadir, Pak. Iskandar, Hadir, Pak. Nia Febriana, Hadir, Pak. Zahra, Zahra, nggak cuti kan? Zahra nggak ada. Salsabila, Salsabila juga nggak ada ya? Mahasiswa Mutiara, pagi, Pak itu. oh dari pagi ya. Mutiara Andini, Hadir, Pak. Nia Mulyani, Hadir, Pak. Septia Wafa, Hadir, Pak. Indah Octavia, Hadir, Pak. Siti Azkia, Hadir, Pak. Zahra baru masuk tuh. Ilmi, Hadir, Pak. Sally, dan Sylvie. Hadir, Bapak. Ada yang belum dipanggil? Kalau saya cek, Salsabila nggak ada ya. Septi Berta, kedua nggak ada. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, cukup ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kelompok mana lagi akan maju? Kelompok 4, Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya. Oke. Dipersiapkan untuk kelompok 4 ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak.